Bapaknya bukan begitu. Ketika dia keluarin pistol, saya bilang, sudah tembak aja lah, nggak apa-apa, nggak usah main beginian. Tapi saya pastikan, saya pastikan kalau malam ini saya nggak pulang, ya organisasimu habis nih, seluruh Indonesia besok pagi. Ya, saya bilang begitu. Jadi gitu aja udah, dan terus dia tensinya turun lah. Saya tahu kok mereka ini nyalinya ciut, omongnya aja gede. Nah, ini memang pilihan yang sangat tepat Presiden Joko Widodo memilih Gus Yakut sebagai Menteri Agama, menggantikan Fahrul Razi sebagai Menteri Agama yang lalu. Dan pilihan yang tepat Jokowi memilih Gus Yakut. Menurut saya, Gus Yakut adalah seseorang yang memberani, dan urat takutnya kemungkinan sudah hilang. Karena Gus Yakut bercerita seperti ini. Bapaknya bukan begitu. Ketika dia keluarin pistol, saya bilang, sudah tembak aja lah, nggak apa-apa, nggak usah main beginian. Tapi saya pastikan kalau malam ini saya nggak pulang, ya organisasimu habis nih, seluruh Indonesia besok pagi. Ya, saya bilang begitu. Jadi gitu aja udah, dan terus dia tensinya turun lah. Dan saya tahu kok mereka ini nyalinya ciut, omongnya aja gede. Memang, Gus Yakut pada waktu pernah berseteru dengan pihak FPI, yaitu ketika Banser membakar bendera HTI. Gus Yakut dengan santai saja bilang ke pihak FPI, jika kepingin melapor, laporkan saja. Tapi ternyata memang benar, itu bendera yang dibakar oleh pihak Banser adalah memang bendera HTI. HTI yang sudah dilarang di Indonesia atau sudah dibubarkan karena HTI memang organisasi terlarang. Dan masih banyak lagi kisah heroik dari Gus Yakut pada organisasi radikal. Gus Yakut juga pernah bercerita, pernah dihadapkan dengan senjata api, tapi Gus Yakut malah menantang. Yang mengintimidasi Gus Yakut dengan pistol malah nyalinya ciut. Gus Yakut pada waktu itu bilang ke organisasi tersebut, kalau sampai malam ini saya tidak pulang, maka organisasimu di seluruh Indonesia akan kami lenyapkan. Wow, seketika itu orang yang mengintimidasi dengan pistol tersebut dan langsung nyalinya ciut. Gus Yakut memang cocok menjadi menak. Semoga saja pada waktu menjadi Menteri Agama bisa meredam organisasi-organisasi radikal dan bisa mengembalikan jati diri Indonesia seperti dahulu. Karena Indonesia memiliki budaya toleransi antarumat beragama dan juga memiliki keberagaman yang sangat indah. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ternyata Gus Yakut pernah buat FPI seperti ini. Presiden Joko Widodo menunjuk Ketua GP Ansor Yakut Khalil Humas sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Saat menjadi Ketua GP Ansor, Gus Yakut pernah dikaitkan FPI dengan insiden pembakaran bendera Hizbut Tahrir Indonesia. Dikutip dari situs DPR, Gus Yakut dilahirkan di Rembang 4 Januari 1975. Dia merupakan Ketua GP Ansor, organisasi sayap Nahdlatul Ulama periode 2015 sampai dengan 2020. Dia menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya di Kutoharjo dan Rembang. Dia sendiri merupakan adik dari Gus Yahya Stakuf yang tadinya sempat diisukan menjadi menak. Dia pernah menjadi wakil bupati Rembang periode 2005 sampai dengan 2010 melalui PKB. Dia juga pernah menjabat sebagai Ketua DPC PKB Bandung dan PMII Depok. Namun dia lebih dikenal sebagai Ketua GP Ansor. Gus Yakut dilantik menjadi anggota DPR periode 2014 sampai dengan 2019 dari PKB. Sebagai pergantian antar waktu Hanif Dakiri yang saat itu menjadi Menaker, lalu dia kembali menjadi anggota DPR periode 2019 sampai dengan 2024. Gus Yakut juga pernah dikait-kaitkan dengan insiden pembakaran bendera Hizbut Tahrir Indonesia di Garut. Wakil Ketua Umum DPP FPI Jabar Sodik
Dalam audiensinya dengan pihak Kemenko Polhukam dalam aksi bela tauhid, pihaknya meminta Ketua GP Ansor Yahya Kholil Humas diadili. Yang pasti, apa yang kita sampaikan, pertama, Yakut harus diadili, pimpinan Banser. Yang kedua, pimpinan Ansor, kata Jafar di mobil komando Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat 26 Oktober 2018 yang lalu. Terkait kasus pembakaran bendera ini, Yakut telah menyatakan yang dibakar oleh oknum anggotanya di Garut adalah bendera Hizbut Tahrir Indonesia, ormas yang sudah dibubarkan pemerintah. Hasil penyelidikan polisi menyimpulkan hal serupa dengan acuan pengakuan Uus Sukmana, si pembawa bendera, yang menyatakan memang membawa bendera HTI. Gus Yakut juga mempersilahkan FPI untuk melaporkannya. Tak sampai di situ saja, Gus Yakut juga sempat mengomentari kepulangan imam besar FPI, Rizik Syihab, yang hendak pulang di Indonesia. Dia menilai Rizik Syihab tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukan revolusi. Sama sekali nggak percaya dia tidak memiliki kekuatan dan prasyarat yang cukup untuk melakukan revolusi itu, kata Ketua DPP PKB Yakut Kholil Humas kepada wartawan Rabu 14 November. Saat pengumuman pergantian posisi menteri, Jokowi membuat kejutan. Dia memilih Gus Yakut. Padahal tadinya yang diisukan menjadi Menak ialah kakaknya Gus Takuf yang keempat, Yakut Kholil. Kata Presiden Jokowi dalam pengumuman menteri baru di Istana Merdeka Selasa 22 Desember 2020, akan kita berikan tanggung jawab sebagai Menteri Agama Ibu Jokowi. Yakut Kholil Humas saat ini berstatus anggota DPR RI. Dia menjabat Wakil Ketua Komisi 2 DPR. Jokowi mengumumkan 6 menteri baru. Pelantikan menteri baru digelar besok. Presiden Joko Widodo menunjuk Yakut Kholil Humas sebagai Menteri Agama untuk menggantikan Fahrul Razi. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa Gus Yakut sendiri merupakan Ketua Umum Gerakan Pemuda GP Ansor yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama. Selain itu, Gus Yakut juga dikenal dengan lingkungan pesantren dan memiliki kepribadian dan tegas. Gus Yakut pun disinyalir dipilih Jokowi untuk membendung radikalisme di pondok pesantren. Mengenai hal ini, pengamat terorisme Universitas Indonesia Ridwan Habib mengatakan pilihan tepat adalah memilih Gus Yakut sebagai Menak untuk bisa meredam aksi terorisme di tanah air. Rekam jejak Gus Yakut selaku pimpinan Ansor itu tegas pada intoleransi, radikalisme, dan juga anti terorisme, ujar Ridwan ketika dihubungi jawahpos.com Selasa 22 Desember. GP Ansor sendiri dalam memerangi aksi terorisme juga memiliki datasemen khusus Densus 99 Asmaul Husna. Jadi, diyakini pengangkatan ini akan menjadi awal yang baik untuk meminimalisir tingkat terorisme di Indonesia. Punya Densus 99 Asmaul Husna yang dipimpin oleh Gus Nur Zaman. Itu saya kira dengan adanya posisi Menak ini bisa lebih keras lagi pada anasir-anasir paham radikalisme dan intolerantisme, pro-terorisme yang basisnya oknum berangkat dalam agama tertentu. Dalam hal ini oknumnya dari kalangan Islamiyah. Harapannya lebih tegas, ungkapnya. Seperti diketahui, Jokowi bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara Selasa 22 Desember. Salah satunya adalah Gus Yakut yang ditunjuk sebagai Menak. Yang keempat, Pak Yakut, beliau adalah tokoh muslim, Ketua GP Ansor, dan akan kita berikan tanggung jawab sebagai Menteri Agama, terang Jokowi. Setelah resmi menjadi Menak, yang pertama ingin saya lakukan adalah agama sebisa mungkin tidak lagi dijadikan sebagai alat politik, baik untuk menentang pemerintah, merebut kekuasaan, maupun mungkin untuk tujuan-tujuan yang lainnya, kata Gus Yakut di veranda Istana Merdeka, Jakarta Selasa, setelah diperkenalkan sebagai calon Menak oleh Presiden Joko Widodo. Hal kedua yang disebutnya sebagai tegas yang tidak mudah, yaitu bagaimana bisa meningkatkan ukhuwah Islamiyah bangsa ini sebagai bangsa dengan mayoritas pemeluk agama Islam. Maka negara ini akan damai jika sesama muslim, sesama umat Islam ini memiliki ukhuwah di antara mereka, katanya. Gus Yakut menambahkan bahwa pada waktu pergolakan pencapaian kemerdekaan, semua umat beragama di Indonesia terlibat berjuang, sehingga penting ukhuwah wataniyah ini dibangkitkan kembali agar tidak ada satu kelompok pun, satu agama pun yang mengklaim memiliki negara. Semua berhak memiliki negara ini, katanya.